Selamat malam, perkenalkan nama saya Silvestra Frida Mardu, mahasiswa kelas A program studi sosiologi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai isi buku yang ketiga mata kuliah seminar masalah sosial. Buku ini berjudul tentang kematian bayi. Yang pertama, kita ketahui dahulu masalah sosial itu seperti apa, pengertiannya seperti apa, dan apa-apa saja penyebab sehingga terjadinya masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyaan dalam kehidupan kelompok ataupun masyarakat. Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Pengertian masalah sosial menurut para ahli sosiologi pengertian masalah sosial menurut Sujono Sukanto. Ahli sosiologi ini memberikan definisi masalah sosial sebagai kejadian yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara kebudayaan dan hubungan antara masyarakat. Ya, dalam buku ketiga seminar masalah sosial, saya mengambil beberapa poin penting dan ini merupakan poin-poin penting yang dapat mewakili keseluruhan isi buku tentang kematian bayi ini. Yang pertama adalah kita ketahui dulu kematian bayi merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di tengah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan membahas beberapa poin penting yang saya ambil. Yang pertama, kejadian dan kematian bayi. Kematian bayi ini merupakan fenomena yang terjadi di Inggris pada tahun 1905, dan pada tahun tersebut ada 120.000 jumlah kematian bayi, dan itu hanya seperempat dari kematian bayi yang sesungguhnya. Pada waktu itu punya banyak sekali jumlah bayi yang meninggal, dan yang didatakan hanya 120.000. Namun tidak hanya itu yang mendukung, sehingga ini merupakan masalah yang sangat besar adalah yang diperoleh di atas ternyata hanya seperempat dari jumlah yang sesungguhnya dari kematian bayi pada tahun 1905. Dan ini menurut saya suatu yang sangat berbahaya karena angka kematian bayi memiliki jumlah yang besar. Yang kedua, penyebab kematian. Yang kedua adalah poin penting yang saya ambil. Yang kedua, penyebab kematian bayi. Penyebab kematian bayi terjadi pada usia kehidupan di 3 bulan pertama. Pada usia 3 bulan pertama, berarti di sini terjadi karena dua faktor. Yang pertama, mungkin karena faktor kesehatan dari ibunya, dan yang kedua kesehatan anak yang ada dalam kandungan. Tentu faktor ini dipengaruhi oleh faktor eksternal juga. Jadi di sini sangat penting peran dari ibunya, bagaimana dia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi sehingga bisa membantu menyelamatkan anak yang ada dalam kandungannya. Jadi jika setiap ibu-ibu hamil ataupun ibu yang memiliki bayi mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, maka di situ tentunya tidak terjadi peningkatan kematian bayi. Akan tetapi jika pola makan maupun
cara-cara yang dilakukan oleh ibu dari si bayi tersebut kurang maksimal atau kurang menjaga kesehatan, maka dapat menyebabkan kematian bayi meningkat. Penyebab kematian bayi yang berikutnya disebabkan karena prematur dan ketidakdewasaan. Ini juga diakibatkan karena bayi lahir belum memenuhi usia kandungan, usia kehamilan. Jika usia kehamilannya kan yang kita tahu sampai 9 bulan, akan tetapi bayinya lahir sebelum usia kehamilannya yang ke-9 bulan, maka di situ banyak terjadi kemungkinan bahwa bayi lahir dan tidak akan diselamatkan. Terus penyebab kematian yang berikutnya adalah dalam buku tersebut diceritakan bahwa sejauh itu kematian terbesar di sisi tahun pertama kehidupan adalah karena kondisi peradangan paru-paru dan diare epidermik. Dan terakhir kematian bayi namun lambat laun karena adanya peningkatan pendidikan pada kota-kota yang ada di Inggris, maka setiap tahun angka kematian bayi mulai menurun. Selanjutnya faktor-faktor penyebab kematian bayi itu karena kesehatan ibu dan juga lingkungan. Jadi di sini sangat berperan penting bagaimana kesehatan ibu juga sangat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan bayi dan juga keselamatan bayi. Itu sangat tergantung dari bagaimana kesehatan ibunya. Terus lingkungan juga dapat mempengaruhi bagaimana dapat meningkatkan kesehatan bayi. Jika lingkungan kotor, tentu saja besar kemungkinan untuk terkena penyakit kepada bayi-bayi yang baru lahir ataupun bayi-bayi yang sudah berusia lebih dari 6 sampai 1 tahun. Jika lingkungan tidak bersih, maka dapat menyebabkan terjadinya diare maupun malaria yang dapat menyerang bayi. Maka di sini sangat diharapkan bahwa kesehatan ibu dan juga kebersihan lingkungan dapat membawa pengaruh besar terhadap kesehatan bayi. Selanjutnya, pencegahan. Pencegahan merupakan salah satu cara yang dilakukan agar angka kematian bayi dapat menurun, dan ada beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama, hindari 4T. 4T itu terlalu tua, terlalu mudah, terlalu banyak, dan terlalu dekat. 4T ini seringkali pemicu kematian ibu dan juga anak, sehingga harus dihindari. Yang kedua, laksanakan antenatal care atau ANC. ANC dilakukan sebagai upaya untuk memelihara dan screening risiko kehamilan secara dini, sehingga akan dilakukan intervensi yang tepat dan segera apabila ditemukan permasalahan pada kehamilan ibu. Selanjutnya, harus adanya pemenuhan gizi ibu hamil. Pola konsumsi yang baik oleh ibu hamil harus dilakukan untuk menunjang kesehatan baik saat hamil, melahirkan hingga menyusui. Pada menit yang pertama maupun yang kedua telah dijelaskan bagaimana kesehatan ibu juga dapat mempengaruhi kondisi anak. Jadi makanan dengan pola gizi seimbang lebih banyak daripada sebelum hamil. Disarankan untuk bertanya tentang makanan yang bergizi saat pemeriksaan kehamilan. Terus harus adanya perawatan diri
sehari-hari seperti mandi 2 kali, terus gosok gigi setelah sarapan dan sebelum tidur, memotong kuku setidaknya seminggu sekali, kurang kerja yang berat, terus istirahat berbaring minimal 1 jam di siang hari, dan banyak kegiatan melakukan olahraga sehingga tidak terjadinya gangguan kesehatan atau hal-hal yang dapat meningkatkan risiko terhadap bayi dan juga terhadap ibunya. Terus pemberian ASI eksklusif pada bayi. ASI sangat berperan penting dalam kesehatan bayi, baik dalam pertumbuhannya maupun dalam segala yang berkaitan dengan bayi, dan ini ASI sangat berperan penting. Jadi ASI merupakan makanan yang mengandung zat gizi sempurna bagi bayi. ASI akan membuat imunitas bayi menjadi optimal sehingga mencegah dari berbagai penyakit. Ikut informasi mengenai kematian ibu dan juga bayi beserta pencegahannya. Diharapkan dengan beberapa tindakan pencegahan tersebut dapat berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan juga angka kematian anak. Sekian dan terima kasih.